Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sorting dan searching. Nah, materi ini diberikan untuk praktikum pemrograman 1 di Universitas Gadjah Mada. Ya, sorting adalah suatu proses untuk mengurutkan sequence data. Nah, pada sorting, algoritma sorting ini ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah insertion sort, kemudian selection sort, bubble sort, merge sort, dan quick sort. Nah, kita lanjut di metode yang pertama. Metode insertion sort adalah metode pengurutan yang mengambil sebuah data sisip pada data yang diurutkan dan menggeser data yang lebih besar dari data sisip agar data sisip dapat ditempatkan pada tempat yang benar. Metode pengurutan ini, misalnya di sini kita akan mengurutkan data dengan sebuah data sisip dan menggeser data yang lebih besar dari data sisip agar data sisip dapat ditempatkan pada posisi data tersebut. Misal kita punya suatu deret sequence angka yaitu 85, 12, 59, 45, 72, dan 51. Maka kita mengambil sebuah data sisip pada data ke-1 atau indeks ke-0 dari suatu array. Nah, di sini kita akan membandingkan dengan posisi n plus 1. Nah, kita ambil n-nya, kita mulai misal dari 0, maka n plus 1-nya adalah posisi indeks pertama. Kita akan membandingkan apakah 85 itu lebih besar dari 12. Jika ya, maka angka 25 itu akan bergeser ke kanan satu posisi, sehingga 85 sekarang ada di indeks pertama dan 12 ada di indeks ke-0, atau di sini dilakukan proses swap ya. Di sini swap yaitu di sini 12 jadi ke posisi ke-0, indeks ke-0, dan 85 di indeks pertama. Nah, selanjutnya di sini kita mendapat urutan data 12, 85, 59, 45, 72, dan 51. Maka di sini angka 85 akan kita bandingkan dengan 95. Apakah 85 lebih besar dari 59? Jika ya, maka dia akan bergeser ke kanan. Di sini dia akan menempati posisi di sini, disisipkan posisinya akan ditukar, 59 akan menempati posisi indeks ke-1 dan 85 ke indeks ke-2. Nah, kemudian di sini kita akan mendapatkan suatu urutan yang baru yaitu 12, 59, 85, 45, 72, dan 51. Selanjutnya kita akan membandingkan apakah 12 itu lebih kecil dari 59. Nah, artinya sebelah kiri data sisip ketika kita melakukan sorting dari kecil ke besar harus lebih kecil dari data sisip. Sehingga di bagian paling kanan itu merupakan data yang paling terkecil atau data yang lebih kecil dari data sisip. Nah, sebagai contoh di sini pada data tersebut ketika sudah pada posisi membandingkan antara 85 dan 59, sekarang kita akan membandingkan apakah
85 itu lebih kecil dari 45, lebih besar dari 45 atau tidak. Nah, karena tadi data sisipnya adalah 85, kita harus mengecek dulu apakah 12 kurang dari 59. Jika ya, maka di sini 59 akan tetap pada posisinya. Nah, sekarang kita ambil data sisip 45. Kita akan membandingkan apakah 85 itu lebih besar dari 45. Jika ya, maka dia akan geser ke kanan dan 45 bertukar tempat dengan 85. Nah, sekarang kita punya data 12, 59, 45. Yang kita lakukan adalah posisi data sisip itu ada pada indeks ketiga. Maka data di sebelah kiri indeks itu harus lebih kecil dari data sisip. Maka kita akan membandingkan apakah 45 di sini, 59 di sini lebih besar dari 45. Jika ya, maka dia melakukan swap. Kemudian 59 akan menempati posisi indeks kedua, 45 menempati posisi indeks ke-1. Selanjutnya kita akan membandingkan apakah 12 itu kurang dari 45. Jika ya, maka posisinya sama. Selanjutnya kita mengambil data sisip 72. Maka kita akan membandingkan dengan data N-1-nya. Ini adalah data ke N-1. Kemudian kita pilih data sisipnya N di sini atau di sini. Maka kalau misalnya 85 lebih besar dari 72, dia akan bertukar tempat atau melakukan swap. Nah, selanjutnya di sini kita akan membandingkan apakah 59 itu kurang dari 72. Kalau iya, maka 72 itu akan di-insert atau 72 dan 59 akan bertukar tempat. Tapi karena 72 di sini lebih besar atau 59 ini kurang dari 72, maka posisinya tetap. Selanjutnya 51 akan kita bandingkan, ini menjadi data sisip. Kita akan membandingkan dengan data sebelumnya. Kita lihat di sini. Nah, ternyata 51 itu lebih kecil dari 85, maka di swap. Berarti 51 di sini. Nah, dari data sisip ke 51 ternyata ada 4 data yang dibandingkan dengan 4 data sebelumnya. Nah, dari sini kita peroleh ada 3 data yang posisinya dia angka lebih besar dari 51. Maka 51 itu dibandingkan dengan 72. 72 apakah lebih besar dari 51? Nah, di sini dia ya, karena ya maka 51 di sini bertukar tempat dengan 72. Dan 72 menempati indeks keempat, 51 indeks ketiga. Kemudian 59 dan 51 dibandingkan apakah 59 itu lebih besar dari 51. Jika ya, geser ke kanan. Kemudian di sini ditempati oleh 51. Selanjutnya 45 dibandingkan dengan 51. Apakah 45 itu lebih besar dari 51? Jika tidak, maka tidak ada yang berubah. 45 tetap di indeks ke-1, 51 indeks ke-2, 59 indeks ke-3, 72 indeks ke-4, dan 85 indeks ke-5. Nah, jadi pada insertion short kita menetapkan indeks suatu indeks sebagai data sisip. Kemudian kita membandingkannya dengan indeks sebelumnya. Apakah indeks sebelumnya itu lebih kecil dari indeks data sisip? Pada
pengurutan naik, maka data akan diurutkan dari kecil ke besar. Sedangkan pada pengurutan turun, data akan diurutkan dari besar ke kecil. Nah, silakan dicoba untuk membuat program insertion sort. Bisa kita lihat di sini, ini kita bandingkan dulu apakah datanya itu lebih besar dari data sebelumnya. Di sini kita bandingkan, atau kalau misalnya itu di start dari 1, berarti kita membandingkan antara data 1 dengan data sebelumnya, atau data ini adalah n, kemudian kita pilih ini adalah n-1-nya, ini adalah data ke 0. Nah, jika lebih besar, dia data ke n plus 1, di sini adalah data ke i. Data ke i di sini adalah data ke 0-nya. Data ke i, ini ada data ke 0-nya. Data i berarti 0 plus 1. Data pertamanya adalah data 0, atau ini proses swap posisi data. Oke, silakan dicoba nanti untuk data sesuai dengan sampel tadi 85, 12, 59, 45, 72 sama 51. Nah, selanjutnya untuk selection sort. Pada selection sort di sini, ini adalah metode pengurutan yang mencari nilai terkecil atau terbesar tergantung pada pengurutan naik atau pengurutan turun, yang kemudian ditempatkan pada tempat paling depan. Kemudian dia mencari lagi nilai terkecil atau terbesar kedua sepanjang jumlah elemen larik dikurangi 1. Karena tadi pada indeks, misal diambil indeks ke 0, itu kan sudah dievaluasi untuk dicari mana yang paling kecil dari deret data array tersebut. Jika sudah ketemu, ditempatkan pada indeks ke 0, sehingga pada iterasi selanjutnya kita mulai mengevaluasi data indeks pertama sampai indeks ke n. Nah, selection sort ini merupakan teknik sorting yang paling sederhana. Nah, ketika kita menemukan elemen terkecil atau elemen terbesar tadi, kita akan menukarnya atau melakukan swap dengan elemen yang ada di posisi pertama, atau kalau ascending atau descending juga kita mulai dari indeks yang pertama atau posisi pertama, kemudian melakukan iterasi mencari elemen terkecil atau terbesar lagi di dalam array, kemudian menukarnya atau melakukan swap dengan elemen yang ada di posisi kedua, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini pada selection sort kita mencari nilai yang paling kecil dulu, karena ini pengurutan naik ya. Berarti kita lihat bahwa di deret ini yang paling kecil adalah angka 13, kemudian kita swap dengan posisi indeks ke 0. Baik, ini saya beri nomor dulu seperti ini. Nah, kemudian dari indeks ke 1 sampai ke 8 kita cari nilai yang paling rendah lagi, yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil itu di sini adalah 29. Kita swap dengan indeks ke 1 sehingga nanti kita punya urutan 13, 29, 98 dan seterusnya. Pada iterasi ketiga di sini kita mencari nilai terkecil dari 98 sampai 36 ini. Ternyata yang terkecil adalah 36. Kita melakukan swap dengan indeks kedua, yaitu ini yang menjadi data atau menjadi awalan indeks yang akan dievaluasi nilai terkecilnya. Selanjutnya dari
indeks ke-3 sampai indeks ke-8, kita cari nilai yang terkecilnya adalah 51. Kita swap posisinya lagi, kemudian 87 sampai 98, kita cari yang terkecil adalah 52, kemudian kita swap lagi. Dan seterusnya sampai data yang terakhir di mana urutan datanya tadi adalah di antara 87 sama 98, mana yang lebih kecil? Karena yang lebih kecil adalah 87 dan posisinya pada indeks ke-7, dia tetap. Kemudian sampai tidak ada lagi indeks yang lebih kecil dari sebelah kirinya, dari posisi di sebelah jadi sebelah kirinya itu harus lebih kecil dari indeks yang dijadikan awalan data yang akan dievaluasi. Ini seperti itu. Itu pada selection sort. Nah, kemudian sekarang, nah ini silakan dicoba nanti untuk program kedua, yaitu kita mencari nilai minimum dari datanya dijadikan sebagai data minnya. Di sini data minimumnya adalah data ke J ketika nilai min inisialnya adalah data ke I dulu atau indeks ke 0. Nah, dia dilakukan proses swap. Jadi nanti data minnya itu dijadikan data ke C. Seperti itu. Nah, nilai minnya kemudian nanti kita taruh data ke I di sini itu sebagai temporary data, kemudian data I sama dengan data log, di mana data log di sini adalah inisial dari indeks C, kemudian data log sama dengan tem. Nah, ini proses swapnya di sini. Nah, ini untuk mencari blok minimum, kemudian ini proses swap datanya. Oke, nanti program kedua juga silahkan dicoba dulu. Nah, berarti di sini yang dievaluasi adalah kita tahu indeks minimumnya. Berarti urut dari indeks ke N plus 1, N plus 2, ini diperoleh dari iterasi for. Nah, kita mencari nilai minimumnya. Pakai apakah nilai minimumnya di sini itu lebih besar dari data ke J itu kan I plus 1 gitu. Jadi I plus 1 atau N plus 1 ya di sini data setelahnya di sini. Apakah nilai minimum ini nilai minimum ini lebih besar dari data yang kedua? Berarti di sini yang pertama adalah 5, apakah lebih besar dari 3? Jika ya, maka nilai minimum di sini adalah data C. Data C di sini adalah 3 di sini. Apakah 5 lebih besar dari 3 ya? Maka nilai minimumnya sama dengan 3 di sini. Nah, nilai lognya itu sama dengan J. J di sini adalah indeks kedua. Indeks pertama, 0 ditambah 1. Nah, ini 0 ditambah 1. Nah, selanjutnya ini proses swap atau menukarnya. Oke, selanjutnya di sini adalah bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan yang menukarkan dua buah elemen secara terus-menerus sampai pengurutan selesai. Setelah tadi insertion sort itu kita melakukan pengurutan berdasarkan data sisip. Kemudian selection sort pada metode yang sebelumnya ini kita mencari nilai minimum pada pengurutan naik
kemudian ditaruh pada indeks pertamanya atau indeks ke-0. Nah, pada bubble sort ini kita melakukan penukaran indeks per indeksnya. Jadi di sini kita punya indeks 0, 1, 2, 3, dan 4 ilustrasinya. Maka di sini kita melakukan misal ini kita anggap sebagai data indeks ke 0 tadi ya. Nah, di sini ada data I ke I, maka ini adalah I plus 1, I plus 2, I plus 3, I plus 4. Nah, nilai 1, 2, 3, 4-nya ini bisa dilakukan melalui iterasi for. Nah, ini berbicara tentang bagaimana mengimplementasikannya tentunya. Nah, kita lihat di sini, kita bandingkan I dengan I plus 1. Apakah 5 itu kurang dari 1? Jika tidak, maka dia di-swap. Artinya 1 menjadi di posisi indeks ke-0, 5 di posisi indeks pertama. Nah, selanjutnya apakah 5 lebih besar dari 4? Di sini ya, dari indeks ini. Jika ya, maka dia di-swap lagi karena posisi paling kiri itu adalah yang lebih kecil. Nah, kita lihat di sini apakah 5 itu lebih besar dari 2? Jika ya, maka dia di-swap lagi. Sekarang menjadi 1, 4, 2, 5, 8. Nah, apakah 5 itu lebih besar dari 8? Ternyata tidak, maka tidak terjadi pertukaran posisi atau pertukaran indeks datanya. Nah, kemudian fase yang kedua setelah kita punya urutan data 1, 4, 2, 5, 8, maka kita cek apakah 1 lebih besar dari 4. Karena no, maka tidak terjadi proses swap di sini. Ini ya, yang ini. Kemudian apakah selanjutnya apakah 4 itu lebih besar dari 2? Ya, karena ya di sini terjadi proses swapping. Selanjutnya kita punya urutan data 1, 2, 4, 5. Kita lihat apakah 4 itu lebih besar dari 5? Ternyata tidak, maka tidak terjadi swap. Nah, selanjutnya di sini apakah 5 itu lebih besar dari 8? Jika tidak, maka dia no swap juga. Maka di sini kita punya urutan data 1, 2, 4, 5, 8. Nah, nanti kita lihat lagi sampai tidak ada data yang berpindah. Maka proses pengurutan telah selesai. Nah, selanjutnya ini coba kalian implementasikan bagaimana proses pengurutan menggunakan bubble sort. Nah, ini program 3. Nanti kalian coba untuk data 10, 16, 7, 8, 17, 8, 7, 4, 3, 1, 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita sampai di merge sort. Nah, pada merge sort ini adalah metode pengurutan lanjut hampir sama dengan quick sort di sini. Metode ini menggunakan konsep divide dan conquer. Nah, yang membagi data S dalam dua kelompok yaitu S1 dan S2 yang tidak beririsan atau disjoint. Nah, proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi lagi atau dengan kata lain data dalam subbagian menjadi tunggal. Setelah data tidak dapat dibagi lagi, proses penggabungan atau merging dilakukan antara sub-sub bagian dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan. Apakah dia ascending dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil. Nah, proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai urutan yang diinginkan. Secara umum, algoritma merge sort itu dapat diimplementasikan secara rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang di dalam implementasinya memanggil dirinya sendiri. Pemanggilan dirinya sendiri ini terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi atau terminate condition is true.
Nah, langkah-langkah di dalam merge sort yang pertama, bagi menjadi dua bagian data tersebut dibagi menjadi dua dengan cara menemukan nilai Q yang berada di antara P dan R. Nah, kita akan mengurutkan secara rekursif subarray di dalam tiap subproblem yang dihasilkan di sini. Nah, gabungkan dua subarray yang telah diurutkan menjadi satu array. Nah, sebagai contoh di sini ya, kita punya data 14, 7, 3, 12, 9, 11, 6, 4. Maka kita bagi dua datanya. Di sini ini adalah posisi P-nya di indeks ke 0 sampai ke indeks ketiga Q-nya. Selanjutnya kemudian di sini anggotanya anggota bagian yang telah dibagi dua tadi adalah 14, 7, kemudian di sini 3 dan 12. Kemudian kelompok kedua ada 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini kita tentukan lagi nilai Q-nya. Setelah kita tentukan nilai Q-nya di sini, kita bagi data menjadi dua lagi, yaitu 14 dan 7. Ini PQ, ini R-nya. Kemudian 3 dan 12. Kemudian ini 9 dan 11, 6 dan 2. Nah, selanjutnya kita bagi lagi datanya jadi 14, 7, 3, 12 sampai dia itu satu persatu ya. Kemudian menjadi data single. Kemudian 9 dan 11, kemudian 6 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan data, di mana data di sebelah kiri itu lebih kecil dari data yang ada di sebelah kanan. Jadi lengan sebelah kiri ini harus lebih kecil datanya dibanding dengan yang ada di lengan sebelah kanan. Nah, for example 7 dan 14 di sini lebih kecil 7, maka 7 ada di indeks ke 0, 7. Kemudian 14 ada di indeks ke 1. 3 dan 12 juga demikian. 3 ada di indeks kedua. Kemudian 12 di indeks ketiga. 9 dan 11 tetap karena posisinya 9 lebih kecil dari 11. 2 dan 6 juga tetap. 6 dan 2 di sini ya. 6 dan 2. Berarti ini kita bertukar tempat. Karena di sini 6 itu tidak kurang dari 2, maka di sini posisinya di swap atau ditukar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan merging. Nah, merging di sini dilakukan dari dua part ini. Jadi kita punya dua bagian ini. Nah, dua bagian ini kita gabungkan sambil diurutkan, yaitu 3 dan 7, 12, 14. Kemudian di sini 2, 6, 9, 11. Kemudian dari sini kita proses merging lagi dari kita mengurutkan bagian pertama ini dengan bagian yang kedua. Ini bagian 1, ini bagian yang kedua. Maka kita urutkan jadi 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14. Nah, jadilah data yang terurut. Nah, bisa kita lihat di sini ilustrasinya. Kita punya data 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Kemudian kita bagi ini masing-masing. Kedua lari kemudian diurutkan secara terpisah menjadi 63, 51, 62, dan 47. Kemudian ketiga lari kemudian diurutkan secara terpisah 63, 51, 8, 2, 4, 7. Sebuah larik baru dibentuk sebagai penggabungan dari setiap dua larik yang diurutkan sehingga masing-masing larik memiliki 3, 6, 1, 5, 2, 8, dan 4, 7.
Bentuk larik baru lagi yang merupakan penggabungan dari setiap dua larik yang diurutkan sehingga masing-masing larik memiliki nilai 1, 3, 5, 6, 2, 4, 7, 8. Langkah berikutnya adalah penggabungan dari masing-masing larik ke dalam larik baru yang dibuat sebelumnya sehingga memiliki nilai 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada program keempat ini kalian diminta untuk membuat sorting untuk melakukan sorting terhadap suatu data di mana data tersebut sudah kalian tentukan sebelumnya. For example, ambillah data, kalian boleh mengambil data ini 14, 7, 3, 12, 9, 11, 6, 2 atau data 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4 ini. Nah, yang ditampilkan di sini adalah potongan programnya. Ini adalah proses rekursif dari merge sort-nya. Nah, di sini dia memanggil merge sort, yaitu dirinya sendiri, dengan parameter input adalah integer low, nama parameternya, dan integer high. Kemudian, nah di sini kalian buatlah program merge di sini, yaitu dia digunakan untuk mengolah data atau melakukan merging data untuk input low, mid-nya itu diambil dari low plus high dibagi 2, kemudian parameter height juga di sini, semuanya integer. Nah, selanjutnya fungsi ini akan dipanggil di int main atau di fungsi utama. Nanti kalian tugasnya menampilkan data sebelum di sorting. Kemudian di sini saja kalian memanggil merge sort ini. Untuk 0, max, nilai maksimumnya ini adalah nilai array, panjangnya array ya, length. Jadi panjang arraynya. Nilai maksimumnya di sini adalah nilai panjang arraynya. Nah, kemudian setelah pemanggilan merge sort tadi, data yang kita punya itu telah berhasil di sorting. Nah, dari sini kalian akan menampilkan bagaimana data setelah di sorting, yaitu untuk data pertama sampai dengan data ke i sama dengan max di sini. Misal 10 ya berarti dari indeks ke 0 pada array sampai indeks ke 9. Jadi kalau ada 9 data ya di sana. Ya, jadi kalian tambah satu void merge. Nah, di sini nanti kalian buat satu function lagi yang di sana merge sort, fungsi merge. Di sini dia inputannya adalah low, mid sama high. Nah, fungsinya tadi untuk proses merging data tadi. Oke. Kemudian coba modifikasi program yang sudah kalian tambahkan dengan fungsi merge ini, di mana inputannya dari user. Jadi datanya tadi kan sudah disediakan terlebih dahulu. Nah, kalian tugasnya adalah
membuat data tersebut setelah berhasil diurutkan dengan kita menentukan datanya terlebih dahulu. Sekarang kalian memasukkan datanya terlebih dahulu, baru kalian sorting dengan merge sort. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya algoritma selanjutnya di sini adalah algoritma quicksort. Nah, di sini ini merupakan suatu metode pengurutan di mana dia membandingkan suatu elemen yang disebut juga sebagai pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen-elemen lainnya yang lebih kecil daripada pivot terletak di sebelah kiri dan elemen-elemen lain yang lebih besar daripada pivot terletak di sebelah kanan. Dengan demikian telah terbentuk dua sublist yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari pivot. Lalu pada sublist kiri dan sublist kanan anggap sebuah list baru dan kerjakan proses yang sama seperti sebelumnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat sublist lagi sehingga di dalamnya terjadi sebuah proses rekursif. Ya, pada quicksort misal di sini kita mengambil pivot elemen di sini elemen yang paling akhir ya. Elemen yang paling akhir itu kita anggap sebagai pivotnya. Nah, setelah itu kita tempatkan di mana sebelah kiri pivot itu adalah elemen yang lebih kecil dari pivot, sedangkan sebelah kanan pivot itu elemen yang lebih besar dari pivot. Nah, maka di sini kita menempatkan elemen-elemen yang kurang dari 6, yaitu ada apa saja di sana? Kurang dari 7, yaitu ada 6, 1, dan 3. Selanjutnya yang lebih kanan dari pivot itu kita punya 12 dan 23. Nah, kemudian di sini kita memilih pivot secara random untuk tiap kumpulan elemen ini. Sebagai contoh di sini yang sebelah kiri pivotnya kita ambil elemen terakhir juga, misal 3, maka nanti kita akan membuat ini adalah pivot ya. Sebelah kiri pivot itu kurang dari 3, sebelah kanan pivot itu lebih besar dari 3. Selanjutnya part yang kedua yang lebih besar dari pivot sama dengan 7 tadi itu kita ambil nilai pivotnya adalah 23. Yang di sebelah kiri itu adalah yang kurang dari 23, yang sebelah kanan adalah lebih besar dari 23. Maka di sini kita peroleh nilainya adalah yang sebelah kiri itu 1, yang sebelah kanan dari pivot itu 6. Berarti di sini karena dia lebih besar dari 3, kita peroleh nilai 136. Kemudian yang kumpulan elemen yang kedua di sini sebelah kiri kurang dari 23 itu adalah 12, kemudian 23. Selanjutnya kita proses merging, istilahnya menggabungkan lagi kedua part elemen ini. 136, kemudian 7 adalah nilai pivot yang kita tentukan, 12 dan 13. Nah, kira-kira seperti itu untuk quicksort. Nah, ini ada potongan program juga untuk quicksort. Nah, pada quicksort ini, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi quicksort.
Nah, di dalam fungsi quicksort ini kita melakukan pembagian array yang sempat kita singgung pada penjelasan slide sebelumnya tadi, yaitu dia memanggil partition di sini. Dia memanggil partition. Nah, berarti di sini tugasnya yang pertama kalian harus membuat fungsi partition ini. Nah, membuat fungsi partition ini di mana dia punya input parameter yaitu array, kemudian low sama high. Low sama high ini adalah parameter start and end-nya ya, awal dan mulanya. Kemudian array-nya adalah datanya di sini. Nah, selanjutnya di sini pada fungsi quicksort, setelah kita membagi array, kita mengurutkan sub array secara terpisah, yaitu dia akan memanggil fungsi quicksort lagi, yaitu ini adalah fungsi rekursifnya, di mana inputannya adalah array. Kemudian low, kemudian di sini akhirnya adalah pivot min 1. Nah, ini dianggap pivot min 1 ini dianggap sebagai height-nya, variabel height. Nah, kemudian di sini kita manggil lagi quicksort array pivot plus 1, height. Berarti ini kita anggap sebagai low-nya atau start-nya. Height-nya itu sesuai dengan indeks array yang kita punya. Nah, fungsi yang ketiga di sini kita punya fungsi display array. Nah, display array ini untuk menampilkan array-nya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan mengurutkan suatu data array di mana dia 12, 23, 3, 45, 51, 35, 19 dan 45. Nah, fungsi quicksort tadi akan kita panggil di sini di fungsi utama. Nah, bisa kita lihat di sini INTN sama dengan size of array per size of array 0. Nah, ini adalah input array-nya. Nah, kemudian kita mendisplay array-nya yaitu array, n. Kemudian kita cout-kan n-line, kemudian quicksort di sini kita panggil fungsi quicksort di sini quicksort array, 0, n-1, berarti ini adalah low, variabel low, kemudian ini adalah variabel height-nya, di mana n-nya itu adalah jumlah data di dalam array. Dia starting point-nya dari 0 sampai dengan n-1. Nah, kemudian di sini dia akan menampilkan array lagi yang sudah terurut menggunakan quicksort. Nah, sama seperti tugas pada program keempat tadi, di sini kalian buat program untuk menginputkan elemen array oleh user. Oke. Ya, ini nanti silahkan dimodifikasi dan ditambahkan. Nanti kita menambahkan fungsi partition di sini. Kemudian di sini kalian juga nanti selain fungsi partition membuat program untuk menginputkan elemen array oleh user. Nah, di dalam fungsi partition selain dia itu membagi data menjadi dua, yaitu sebelah kiri pivot dan sebelah kanan pivot di sana, maka di sini dia juga menukar tadi, melakukan swap tadi, di mana pada fungsi partition ini jika elemen ke n di sini itu lebih kecil dari pivot,
maka kita melakukan increment pada low element index dan melakukan swap atau menukar array tadi. Kita menukar array tadi, di mana array ke misal di sini dinotasikan dengan array ke i menjadi array c, indeks ke i itu sama dengan indeks ke c, atau melakukan swap. Nah, proses swap ini itu bisa dimasukkan ke dalam ini juga bisa dimasukkan ke dalam fungsi. Tapi kalau misalnya mau kalian langsung proses swapnya di luar, itu pun juga tidak masalah. Oke, begitu untuk fungsi partitionnya dan untuk swapnya di sini. Nah, untuk kemudian ya itu ya, jadi fungsi boleh menambahkan fungsi partition, kemudian di dalam partitionnya ini itu ada fungsi swapnya, boleh dibuat fungsi atau langsung untuk swapnya. Swap nanti jadi ya pakai P ya swapnya. Nah, oke, begitu. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa setiap algoritma dari pengurutan ini itu bisa kita hitung nilai Big O atau complexity chartnya. Nah, merah itu berarti sangat buruk ya, kemudian agak kuning itu adalah buruk, kemudian kuning ini adalah cukup lah, kemudian hijau itu good, kemudian kalau hijau tua seperti ini adalah excellent. Nah, berikut adalah nilai Big O dari masing-masing sorting algorithm. Kita lihat bahwa Quicksort itu menempati nilai yang cukup bagus untuk kompleksitinya ya di sini. Tapi dia time complexity-nya cukup buruk ya di sini. Masuk ke worst di sini. Merah ya, zona merahnya. Kemudian merge short itu dia ya cukup buruk gitu ya, cukup buruk. Yang bagus di sini adalah bucket short, radix short sama counting short. Yang time complexity-nya itu cukup baik, tapi ini akan dipelajari di pemrograman 2. Oke, nah kalau kita lihat di sini yang cukup baik adalah kita bisa mengambil merge short. Kemudian kalau dari segi kompleksitinya juga tidak terlalu buruk ya kompleksitinya. Sedangkan kalau kita lihat dari sini ada Quicksort juga cukup lumayan ya untuk base average and worst-nya untuk time complexity-nya. Yang cukup sangat lama di sini adalah selection sort dan serta bubble sort dan diikuti dengan